Dok, kenapa keluarga saya di-Covid-kan? Sebenarnya, kata di-Covid-kan bukanlah istilah yang resmi dalam dunia medis. Namun, istilah ini banyak digunakan oleh masyarakat selama masa pandemi ini. Istilah di-Covid-kan muncul karena ada beberapa masyarakat percaya bahwa COVID-19 itu tidak ada. Penyangkalan ini akhirnya berujung pada anggapan bahwa setiap orang sakit yang dibawa ke rumah sakit pada masa pandemi ini pasti akan dikatakan menderita sakit COVID. Sehingga banyak orang saat ini penuh kecurigaan kepada tenaga kesehatan. Berikut ini contoh kasus pernyataan di-Covid-kan yang sering saya temui di IGD rumah sakit tempat saya bekerja. Dok, istri saya sakit flu. Nanti jangan di-swab PCR ya, karena saya tahu hasilnya pasti positif. Saya tidak mau istri saya di-Covid-kan. Tudingan ini merupakan salah satu yang paling banyak menyebar di berbagai media sosial. Bahkan cepat menyebar hanya melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Sayangnya, banyak orang yang percaya, sehingga makin mempersulit tracing dan pengobatan yang seharusnya segera dilakukan oleh tenaga kesehatan. Gejala COVID-19 salah satunya memang berupa flu, tapi belum tentu setiap flu adalah COVID-19. Jika ada orang yang sedang sakit flu, dilakukan swab antigen maupun PCR, dan ternyata hasilnya positif, maka artinya memang benar ditemukan virus atau bagian tubuh dari virus, yaitu protein virus, di saluran nafas pada orang yang sedang sakit flu tersebut. Hal ini telah ditegaskan melalui penelitian dari WHO, bahwa swab antigen maupun swab PCR memiliki tingkat ketepatan dalam membedakan virus corona dari virus yang lain atau disebut spesifitasnya sangat tinggi, yaitu mencapai 99 hingga 100%. Ini artinya, swab antigen dan swab PCR COVID hanya akan cocok digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus COVID saja. Jadi tidak benar bahwa ketika dilakukan swab, hasilnya akan selalu positif. Yang kedua, Dokter, memangnya semua penyakit sekarang hanya ada COVID saja ya? Nggak ada jenis penyakit lainnya? Saya tidak mau dok, bapak saya sakit diabetes malah jadi di-Covid-kan. infeksi COVID lebih mudah dan lebih banyak terjadi pada orang yang memiliki penyakit kronis sebelumnya. Misalnya penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, kanker, dan gangguan imunitas atau kekebalan tubuh. COVID bisa menyebabkan penyakit kronis atau komorbid menjadi tidak stabil atau mencetuskan kekambuhan. Misalnya, pada diabetes ditandai dengan kadar gula yang mendadak tinggi, sesak yang berat dan tidak kunjung reda pada penderita asma, dan bisa juga mencetuskan stroke atau serangan jantung pada penderita tekanan darah tinggi. Namun, tidak setiap penyakit kronis yang sedang kambuh selalu dikarenakan dan diikuti oleh infeksi COVID. Tetapi, jika betul ada infeksi COVID pada tubuh penderita penyakit kronis, maka penyakit kronis itu bisa menjadi lebih berat dan mudah menjadi komplikasi akibat dari infeksi COVID-nya. Bisa jadi, proses penyembuhannya nanti akan jauh lebih berat dan lebih lama daripada pemulihan COVID pada orang yang tidak memiliki penyakit kronis atau komorbid sebelumnya. Selain itu, gejala infeksi COVID-19 memang tidak ada yang spesifik. Sebagian besar merupakan kumpulan gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, dan nyeri otot, kelelahan, dan nyeri kepala. Penegakan diagnosa atau kepastian penyakit hanya boleh dilakukan oleh dokter berdasarkan beberapa bukti, yaitu riwayat penyakit, ada tidaknya kontak dengan penderita COVID sebelumnya, dan serangkaian pemeriksaan penunjang. Jadi tidak benar bila tenaga medis mendiagnosa seseorang sakit COVID-19 tanpa diperkuat atau ditunjang dengan bukti-bukti data medis seperti hasil swab, hasil ronsen, dan sebagainya. Yang ketiga, Dok, ibu saya sakit tipes, kok dibilang COVID? Dok, ibu saya sakit demam berdarah, kok dibilang COVID? Saya tidak mau, ibu saya di-Covid-kan. gejala yang dimiliki oleh penyakit COVID-19 bervariasi. Memang ada yang mirip dengan kedua penyakit tersebut, yakni tipes dan demam berdarah. Pada kasus COVID-19, ditemukan adanya mual, muntah, gangguan buang air besar, seperti diare, bahkan sembelit. Gejala ini juga khas ditemukan pada penyakit tipes. Selain itu, hasil pemeriksaan darah pada kasus COVID-19 menunjukkan turunnya jumlah trombosit atau keping darah.
Dan ini juga ditemukan khas pada kasus demam berdarah atau dengue. Itulah mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan lain yang lebih mendekati kepastian penyakit atau lebih spesifik, yaitu swab antigen, swab PCR, dan pemeriksaan foto ronsen untuk memastikan Anda menderita COVID-19 ataukah tidak. Karena penyakit COVID-19 ini sangat menular dan sangat berbahaya daripada tipes dan demam berdarah, maka akan lebih baik jika menganggap seseorang positif COVID terlebih dahulu dan memperlakukannya secara steril atau bersih sampai terbukti negatif dari serangkaian pemeriksaan selanjutnya. Yang keempat, Dok, hasil swab antigen anak saya kan negatif, tapi mengapa anak saya masih diduga COVID-19? Dokter jangan meng-COVID-kan anak saya ya. pada kasus ini dapat dijelaskan bahwa ada kelemahan dari pemeriksaan swab antigen, yaitu tidak bisa mendeteksi virus COVID-19 jika jumlah virusnya masih sedikit. Perlu jumlah virus yang banyak dahulu baru bisa dideteksi oleh regen swab antigen. Jadi, jika hasilnya negatif, masih belum dapat dipastikan dengan benar ada tidaknya virus COVID-19 di dalam tubuh pasien. Dalam waktu 10 hari sejak dilakukan swab antigen, virus ini dapat sangat cepat menular. Oleh karena itu, jika Anda sudah dikatakan negatif dengan swab antigen, maka Anda harus tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Sebaiknya Anda melakukan swab antigen ulang kembali setelah 5 hari sejak swab antigen pertama, agar bisa dipastikan apakah virus bertambah banyak hingga terdeteksi positif, ataukah memang benar-benar tidak ada sama sekali virus COVID-19 dalam tubuh hingga hasilnya negatif. Yang kelima, Dok, ini hasil swab PCR saudara saya negatif, tapi mengapa masih diduga COVID-19? Dokter jangan macam-macam ya meng-COVID-kan saudara saya. swab PCR sendiri bukanlah satu-satunya penentu akhir kepastian sakit kita COVID-19 ataukah bukan. Tingkat kepekaan atau respon dari swab PCR adalah hanya 70 hingga 80%, sehingga masih ada 20-30% resiko negatif palsu, yaitu hasil negatif yang disebabkan karena kesalahan alat. Penting untuk ditinjau lagi dan digali tentang riwayat penyakit, gejala lain yang muncul, saturasi oksigen, dan riwayat perjalanan dan kontak dengan orang yang dicurigai terinfeksi virus COVID-19. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan lain, seperti foto ronsen paru-paru untuk melihat ada tidaknya gambaran radang paru-paru khas COVID-19 yang disebut pneumonia COVID-19. Selama seseorang terbukti menampakkan gejala yang mengarah ke COVID-19, maka seseorang itu tetap dikategorikan sebagai suspek atau probable, sampai terbukti negatif dari semua pemeriksaan penunjang, yaitu mulai dari pemeriksaan darah, swab antigen, swab PCR, dan hasil foto ronsen paru-paru, semuanya harus bebas dari kecurigaan ke arah COVID-19. Semua pemeriksaan penunjang ini sangatlah penting untuk menghindari misdiagnosis atau diagnosis yang meleset. Sangatlah berbahaya apabila tahapan-tahapan pemeriksaan penunjang tidak dilakukan secara lengkap. Maka bisa jadi seseorang yang sebenarnya terinfeksi COVID-19 dinyatakan tidak terinfeksi, sehingga pasien itu tidak segera mendapatkan pengobatan COVID-19. Bila pasien tidak mendapatkan pengobatan COVID-19, maka dapat membuat kondisi pasien semakin berat atau memburuk. Bisa jadi berakhir pada kematian. Lebih mengkhawatirkan lagi, pasien tersebut berpotensi menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain, keluarga terdekat, dan orang terdekat yang merawatnya. Yang keenam, Dok, ibu saya meninggal di IGD. Hasil swab antigen dan PCR negatif. Kenapa dokter masih menduga COVID-19? Dokter jangan meng-COVID-kan ibu saya ya. Ayo, jenazah ibu saya jangan ditahan. Mau saya bawa pulang paksa. Saya tidak mau ibu saya dipulasara jenazah menggunakan protokol kesehatan. ada beberapa kasus seperti ini, di mana si sakit sejak awal memang menunjukkan gejala-gejala mengarah ke COVID-19, yaitu sesak nafas, batuk, dan saturasi oksigen berangsur-angsur dalam hitungan jam dan hari menurun hingga di bawah 95%. Dan gambaran ronsen paru-parunya menunjukkan adanya radang khas pneumonia COVID-19. Namun, swab antigen di awal hasilnya negatif, dan saat dilanjutkan swab PCR pertama, hasilnya juga masih negatif. Dan saat akan diulang swab PCR berikutnya, pasien sudah terlanjur jatuh ke kondisi memburuk hingga meninggal dunia. Dan saat dilakukan swab PCR jenazah, barulah ditemukan hasil positif. Maka,
pasien ini benar-benar dinyatakan sebagai konfirmasi COVID-19 dan harus dimakamkan sesuai protokol jenazah COVID-19. Oleh karena itulah, hasil swab negatif tetap harus selalu dikonfirmasikan dari hari ke hari dengan hasil-hasil pemeriksaan lain yang mendukung kepastian penyakit, di mana ini jadi acuan tenaga kesehatan untuk memberikan terapi dan penata laksanaan yang tepat agar tidak terlambat. Demikianlah contoh kasus pernyataan di-COVID-kan yang banyak saya jumpai di IGD beserta penjelasannya menurut sudut pandang medis dan ilmu kedokteran. Besar harapan kita sebagai tenaga medis, pandemi COVID-19 ini dapat segera mereda dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Oleh karena itu, hilangkan kecurigaan bahwa COVID itu tidak ada. Percayalah sepenuhnya bahwa tenaga kesehatan akan bekerja secara profesional dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap sehat selalu bersama kami dalam Happy in Healthy.